Assalamualaikum Soleh dan Solehah level kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Barakallah ya, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar di pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 1, tematik IPA dan Bahasa Indonesia bersama dengan Ustazah Destra Mutia. Sebelum kita memulai, marilah kita membaca basmalah dan doa memohon kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Pembelajaran IPA perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Perkembangbiakan tumbuhan terdiri dari perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif terdiri dari vegetatif alami dan vegetatif buatan. Pertama, marilah kita mempelajari tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif selalu diawali dengan proses penyerbukan yang terjadi pada bunga yang akan membentuk buah dan biji. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa perkembangbiakan generatif hanya dapat terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga dan buah. Sebelum kita mempelajari perkembangbiakan generatif, marilah kita simak gambar dari bagian-bagian bunga berikut ini. Bagian bunga sempurna terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari dihasilkan oleh kepala sari yang merupakan bagian dari benang sari sebagai alat kelamin tumbuhan jantan. Sedangkan kepala putik merupakan alat kelamin tumbuhan yaitu alat kelamin betina. Penyerbukan terdiri dari beberapa jenis, yaitu penyerbukan sendiri terjadi jika serbuk sari yang jatuh di atas kepala putik berasal dari bunga yang sama. Penyerbukan tetangga terjadi jika serbuk sari yang jatuh di atas kepala putik berasal dari bunga yang berbeda tetapi masih satu tanaman. Penyerbukan silang jika serbuk sari yang jatuh di atas kepala putik berasal dari tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Contohnya, tanaman mangga mana lagi di depan rumah, serbuk sarinya jatuh di atas kepala putik tanaman mangga mana lagi di sebelah rumah. Penyerbukan bastar terjadi jika serbuk sari yang jatuh di atas kepala putik berasal dari tanaman yang berbeda, masih satu jenis tapi beda varietas. Contohnya, tumbuhan mangga mana lagi di depan rumah, serbuk sarinya jatuh di atas kepala putik tumbuhan mangga aromanis di rumah tetangga. Vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui penyerbukan dan tanpa bantuan manusia. Yang pertama yaitu tunas. Batang yang ada di dalam tanah akan membentuk tunas. Contohnya terdapat pada pohon pisang, bambu, dan tebu. Tunas juga terdapat tunas adventif atau tunas daun, yaitu tunas yang tumbuh pada ketiak daun atau tepian daun. Contohnya terdapat pada cocor bebek. Yang selanjutnya yaitu umbi lapis, umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di bagian tengahnya. Contohnya terdapat pada bawang merah, bawang bombay, dan bawang putih. Selanjutnya umbi akar, yaitu bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Contohnya terdapat pada singkong dan pada wortel. Umbi batang, yaitu bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi sebagai cadangan makanan. Contoh tumbuhannya yaitu ada ubi jalar dan kentang.
Selanjutnya rizoma atau akar tinggal, yaitu bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan beruas-ruas. Contohnya terdapat pada jahe, laos, kunyit, dan kencur. Yang terakhir yaitu stolon atau geragi, merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah tanah. Contohnya terdapat pada pohon arbei, geragih, dan stroberi. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang vegetatif buatan. Yang pertama yaitu mencangkok. Kita perhatikan yuk caranya. Pertama-tama kupas kulit dan kambiumnya. Kemudian tutup bagian yang dikupas dengan tanah dan dibungkus plastik atau sabut kelapa. Setelah itu kita ikat dengan tali dan siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Setelah itu kita tunggu sampai munculnya akar sehingga bisa ditanam. Selanjutnya yaitu stek batang, contohnya pada singkong. Pertama-tama potong batang singkong dengan bentuk yang agak runcing. Kemudian kita tancapkan ke dalam tanah dan tunggu sampai tumbuh. Selanjutnya yaitu merunduk. Pertama-tama kita rundukkan cabang tumbuhannya hingga tumbuh akar pada cabang tersebut. Ketika tumbuh akar, kita potong dan tanam tangkai tumbuhan yang telah dirundukkan. Selanjutnya yaitu menempel atau okulasi. Pertama-tama kita pilih batang pokok yang akan disayat kulitnya. Kemudian mata tunas dari pohon lain kita tempelkan ke batang pohon tersebut. Setelah itu diikat dengan tali rafia sampai tumbuh tunas. Yang terakhir yaitu mengenten atau menyambung. Pertama-tama potong bagian batang dari tumbuhan satu dan potong pula bagian batang dari tumbuhan yang kedua. Sambungkan batang tumbuhan satu dan batang tumbuhan dua. Kemudian diikat dengan tali dan selesai prosesnya. Pembelajaran selanjutnya yaitu perkembangbiakan hewan yang terjadi secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif yang pertama yaitu ovipar. Ovipar yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur. Telur tersebut akan menetas dan akan membentuk individu baru. Contohnya pada burung, ayam, bebek, dan kura-kura. Yang selanjutnya yaitu vivipar, yaitu perkembangbiakan pada hewan secara melahirkan. Contohnya terjadi pada sapi, kambing, dan kucing. Teman-teman coba cari contoh yang lain ya. Selanjutnya yaitu ovovivipar atau bertelur melahirkan. Embrio pada hewan ini berkembang di dalam telur yang masih ada di dalam tubuh induknya. Ketika cukup umur, embrio tersebut akan menetas dan seolah-olah hewan tersebut melahirkan. Contohnya ada pada hiu, ular, dan kadal. Selain berkembang biak dengan cara generatif, hewan juga berkembang biak secara vegetatif. Contohnya bertunas. Terjadi pada hidra. Hidra berkembang biak dengan cara bertunas. Pada hewan hidra akan tumbuh tunas baru pada hidra yang sudah dewasa. Tunas tersebut kemudian akan melepaskan diri dari induknya dan terbentuklah individu baru. Selanjutnya yaitu fragmentasi yang terjadi pada hewan planaria. Fragmentasi yaitu pemutusan bagian tubuh. Planaria akan memutuskan bagian tubuhnya dan kemudian bagian tubuh tersebut akan tumbuh menjadi individu baru. Selanjutnya yaitu membelah diri yang terjadi pada amoeba. Amoeba tidak memiliki bentuk yang pasti.
Amoeba bisa membelah dirinya dan membentuk individu baru. Pembelajaran berikutnya yaitu bahasa Indonesia tentang sinonim dan antonim. Sinonim yaitu persamaan kata atau kata yang memiliki perbedaan bentuk tetapi memiliki makna yang sama. Contohnya yaitu cemas sama dengan khawatir, menunggu sama dengan menantikan, gembira sama dengan bahagia. Selanjutnya yaitu antonim, artinya lawan kata atau suatu kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata yang lain. Contohnya, pulang berlawanan dengan pergi, mahal murah, tinggi rendah. Nah, teman-teman, tugas hari ini yaitu IPA membaca atau literasi ciri perkembangan manusia pada modul halaman 25 dan 26, serta kerjakan soal latihannya di halaman 28. Untuk bahasa Indonesia, teman-teman mencari sinonim dan antonim dan mengisinya di tabel pada modul halaman 7 ya. Tugas yang sudah selesai bisa difotokan dan dikirimkan kepada Ustadz Ustazahnya masing-masing. Jika ada kendala, hubungi Ustadz Ustazah dan semangat mengerjakan ya teman-teman. Marilah kita tutup pembelajaran kita dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.